Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan materi ajar tentang pencegahan pergaulan bebas. Pengertian pencegahan. Nomina atau kata benda dari pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan, misalnya usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi, menurut KBBI. Pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan sekelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan ia ingin mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran, serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Terjerat dalam pesta hura-hura, ganja, putau, ekstasi dan pil-pil setan lain. 5. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 8. Rasa ingin tahu yang besar. 9. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. 10. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama dari faktor kedua orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan, pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak. Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman para orang tua masih remaja dulu. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebut antara lain sebagai berikut. 2. Faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu.
Tanpa agama hidup, mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 3. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipicu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah berdampak negatif, contohnya dengan adanya pergaulan bebas. 2. Pelampiasan rasa kecewa. Pelampiasan rasa kecewa yaitu remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. 3. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan dampak buruk, yaitu seks bebas, ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, merenggangnya hubungan keluarga, menurunnya prestasi. Solusi pencegahan pergaulan bebas. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyaluran minat dan bakat serta positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi, walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut. Inilah cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Dewasa ini banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama sekali di kalangan pelajar atau mahasiswa. Memakai narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Jadi bagi para remaja, hal semacam ini sudah
patut dihindari agar jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi bila pergaulan bebas ini sudah membudaya, maka hal tersebut perlu kita cegah agar jangan sampai bangsa Indonesia ini rusak oleh para remaja yang bertindak tidak senonoh hingga merusak diri mereka sendiri dan juga merusak negaranya sendiri. Lingkungan keluargaan adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan pondasi yang kuat bagi para remaja. Pada masa ia masih kecil, sebenarnya harus diberikan perhatian yang lebih agar nantinya ketika sudah dewasa tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Berikut ini adalah cara menghindari atau mengatasi pergaulan bebas di kalangan pelajar. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu biar tidak keteteran. Yang ketiga, kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan teman sebaya, atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun berada. Yang keempat, kesederhanaan. Bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam berbagai hal. Kejujuran. Kejujuran akan membawa kita ke dalam kebenaran. Selanjutnya, keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul dan tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya, cinta kasih. Saling mencintai dan menyayangi teman agar tidak terjadi permusuhan. Yang terakhir adalah suasana dan tempat. Suasana dan tempat bergaul yang baik akan membawa kita kepada kebaikan pula. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir adalah prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian masih mau mendengar suara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.